saya Tresvina Frijeneva dengan NIM 2323100035. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan memampikan data untuk pengguna. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer adalah seperti Lovelace dan Alan Turing. Perkembangan komputer. Kenapa komputer terus berkembang? Berikut alasannya. Yang pertama, karena perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kebutuhan manusia semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan bisnis. Dan yang keempat, peningkatan efisiensi. Contoh perkembangan komputer dapat dilihat dari ukuran komputer, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, dan kecerdasan buatan. Komputer dapat dilihat dari beberapa generasi. Ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Generasi pertama di tahun 1940 sampai 1956. Awalnya komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali yang digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Contohnya ENIAC, yaitu komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 24 meter. Generasi pertama ini mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Ciri-cirinya menggunakan tabung vakum, bahasa mesin seperti kode-kode benar yaitu 1 dan 0, mempunyai ukuran besar, namun kecepatannya rendah dan biayanya mahal. Contoh komputer generasi pertama dapat dilihat seperti pada gambar di samping. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer adalah satu komputer elektronik digital pertama yang digunakan untuk menghitung tabel artileri. Komputer generasi pertama mempunyai beberapa dampak. Yang pertama, perkembangan teknologi, yaitu merupakan tonggak awal dalam pengembangan teknologi komputer. Yang kedua, perhitungan ilmiah, membantu dalam melakukan perhitungan ilmiah yang kompleks. Dan yang ketiga, militer, yang digunakan untuk keperluan militer seperti pemecahan kode rahasia. Komputer generasi kedua di tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua sudah diciptakannya transistor yang menggantikan tabung hampa. Ciri-cirinya, yang pertama, sudah menggunakan bahasa pemrograman Fortran dan COBOL, menggunakan memori magnetic core storage, dan mempunyai perangkat penyimpanan magnetic tape dan magnetic disk. Dan yang keempat adalah adanya aplikasi. Berikut adalah contoh komputer generasi kedua, di mana komputer ini dinamakan IBM 1401 adalah salah satu komputer komersial yang paling sukses pada masanya. Komputer kedua juga memiliki dampak. Yang pertama ada perkembangan teknologi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga informasi. Yang membuka jalan bagi pengembangan teknologi komputer selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses dan pengelolaan informasi. Komputer generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1971. Jadi pada tahun 1958 Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. IC ini merupakan sebuah chip kecil yang mampu menampung ribuan transistor dalam satu tempat. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu ukurannya lebih kecil, kecepatannya lebih tinggi, harganya lebih murah, dan bahasa pemrograman mulai muncul seperti bahasa pemrograman COBOL dan Fortran 4
tingkat tinggi yang lebih user friendly. Dan ada sistem operasi. Selanjutnya, interaksi pengguna. Ini adalah contoh komputer generasi ketiga, yaitu IBM PC. Dapat dilihat di gambar di samping ya. Selanjutnya, dampak komputer generasi ketiga. Dampak komputer generasi ketiga itu sama dengan dampak komputer generasi kedua, di mana terdiri dari 3. Yang pertama, perkembangan teknologi, yang kedua, efisiensi, dan yang ketiga, informasi. Generasi keempat di tahun 1971 sampai sekarang. Generasi keempat ditemukannya mikroprosesor yang merupakan sebuah chip tunggal. Dapat dilihat dari gambar di samping contoh komputer generasi keempat, dan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, mikroprosesor. Yang kedua, komputer pribadi atau PC. Yang ketiga, perangkat lunak. Yang keempat, jaringan komputer. Dan yang kelima, miniaturisasi. Komputer keempat juga memiliki dampak. Yang pertama, ada revolusi digital, yaitu memicu revolusi digital yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Yang kedua, internet. Lahirnya internet yang menghubungkan seluruh dunia. Yang ketiga, ada e-commerce, munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang keempat, otomatisasi, yaitu banyak pekerjaan yang terotomatisasi dengan bantuan komputer agar lebih mudah dan lebih cepat dalam bekerja dan belajar maupun berkomunikasi. Terakhir, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini dinamakan komputer generasi sekarang dan masa depan atau masa yang akan datang. Ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Ditandai dengan munculnya semikonduktor, dan berambisi untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Tujuan dari komputer generasi kelima ini yaitu membuat komputer yang dapat berpikir dan membuat komputer yang dapat berinteraksi dengan manusia secara alami. Ciri-ciri utama komputer generasi kelima sebagai berikut. Yang pertama, ada kecerdasan buatan atau AI yang sering kita pakai. Yang kedua, ada pemrosesan paralel. Yang ketiga, bahasa alami. Yang keempat, sistem pakar. Yang kelima, robotika. Yang keenam, ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Yang ketujuh, ada superkonduktor. Contoh aplikasi komputer generasi kelima sebagai berikut. Ada 3 aplikasi. Yang pertama, ada asisten virtual. Yang kedua, mobil self-driving. Dan yang ketiga, ada robot humanoid. Contoh dari asisten virtual itu ada beberapa seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa yang dapat menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, dan mengontrol perangkat rumah pintar. Yang kedua, mobil self-driving, yaitu mobil yang dapat mengemudi sendiri tanpa bantuan manusia. Yang ketiga, robot humanoid, yaitu robot yang memiliki penampilan dan kemampuan yang mirip manusia. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton, menyimak materi tentang sejarah perkembangan komputer ini. Semoga materi ini berguna dan semoga kita bisa memahami apa itu komputer dan generasi-generasi dari perkembangan pertama hingga sekarang dan masa yang akan datang nanti. Terima kasih. Bye-bye.